Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, minta waktunya sebentar. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MPLB ingin berbincang-bincang Bu dengan Ibu tentang awal mulanya berdirinya Pancadharma. Tapi sebelum itu Bu, perkenalkan saya Saira dan rekan saya Desma, saya Syafira. Nah Bu, sebelum kita ngomong lebih lanjut nih, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamsadun. Kebetulan pada saat sekarang ini saya sebagai pengajar di MTS Pancadharma. Walaupun sekarang fokus hanya satu ke jenjang yaitu MTS. Itu mungkin perkenalan diri lah dari saya. Rumahnya di Stungkit, Dusun 2. Saya memiliki suami bernama Ferdinand Juliandi dan 2 orang anak yang sekarang kebetulan sekolahnya di Pancadharma. Kalau boleh tahu Bu, kapan Ibu mulai bergabung di Pancadharma? Kalau masalah bergabungnya, saya ibtidaiyahnya di Pancadharma, MTS di Pancadharma. Karena kebetulan mungkin belum ada jenjang SMK kayak sekarang, makanya saya keluar. Setelah tamat SMK tahun 2022, saya dipinta oleh yang Bapak Poniman untuk membantu di Pancadharma, khususnya untuk TK waktu itu, tahun 2022. Itu tamat dari SMA. Saya masih selesai SMA, lulus, disuruh bantu untuk ngajar anak TK. Itulah pertama tahun 2022 dan sampai sekarang. Jadi sebelum Ibu ngajar di MTS, Ibu ngajar di TK gitu ya? Iya, di TK dari 2022 sampai bergantian lah. Kalau dulu kan sistemnya gantian, udah berapa tahun TK naik ke SD-nya gitu, terus ke SMP, ke MTS-nya lanjut tahun 2000 berapa saya lupa, 2000 SMK pertama buka gitu. 2005 atau berapa itu Bu Suningsih ya, siswa pertama itu Ibu sempat ngajar. Terus ke tahun 2012 Ibu lulus sertifikasi itu terus ke tahun 2012 Ibu lulus sertifikasi itu di jenjang MTS, makanya fokus sekarang ke MTS, nggak masuk ke jenjang yang MIS-nya, MTS-nya, nggak masuk ke SMK, hanya fokus ke MTS karena udah rumah tangga, ada urusan gitu lah. Jadi udah cukup lama juga ya Bu ya? Saya masuk 2002, berarti kalau sekarang udah 22 tahun lah. Wah, jadi ya, Bu. Di Pancadharma khususnya. Bu, kalau boleh tahu awal mula Pancadharma didirikan itu tahun berapa? Kalau mengingat berdirinya, saya untuk anak MIS itu anak ketiga gitu, berarti sekitar tahun 80 berapa ya, 81 atau 8 berapa gitu kali, karena memang nggak punya persiapan untuk mengingat. Sebelum Ibu gitu ada wawancara terus apa? Oh, ada juga Bu, di sini teman kami ada juga mewawancarai Ibu Siti, terus siapa lagi Bu? Siti Fatimah Sama Pak John, sama Bu Fatim juga Bu. Ya, saya lahir tahun 84, 96,
itu sekitar 80-an satu apa 82 gitu. Berarti sudah cukup lama ya Bu ya Pancadharma itu berdiri ya Bu? Beras, tahun ini mungkin kita memperingati Pancadharma yang ke-37 apa 38 kan bulan Februari nanti. Banyak kontribusi yang udah dikasih ke khususnya masyarakat desa ini, banyak tenaga kerja yang diambil, ya kan, bantu. Kalau untuk bangunan-bangunannya Bu kan kayak nggak semudah sekarang kan Bu kan? Jelas, pertama dulu kalau dari ingetnya masjidnya aja lah, masjid dulu itu masih dari tepas, dan itu untuk ambil air wudhu kami harus jalan ke bawah, itu penimba, sumurnya nggak ada batunya, atapnya itu ya masih atap. Kalau bahasa orang sekarang tuh ininya gedek-gedeknya kan, batu sepotong. Saya juga ngalami yang namanya gotong royong untuk bikin lapangan waktu sekolah dulu. Bangunannya pun masih bukan kayak sekarang dinding gitu kan, sebenarnya kalau dulu masih cuman batu sepotong terus kawat atasnya gitu, lantainya pun belum keramik kayak gini, masih semen lah gitu. Berarti kami siswa-siswa yang beruntung lah Bu ya kan Bu? Ya, sekarang sudah cantik, bangunannya bagus juga. Nah Bu, boleh kasih kami motivasi nggak sih Bu buat siswa-siswi kami ini kan di Pancadharma jadi siswa-siswi? Apa motivasi Ibu lah buat kami gitu? Yang jelas kalau saya sendiri yang pernah belajar di Pancadharma dan sekarang jadi tenaga pendidik di Pancadharma, banyak hal yang berbeda dari sekolah lainnya. Satu, saya punya pengalaman pribadi sendiri dari MTS mah saya berani ngomong ke depan. Contohnya belajar pidato ke depan, bawa acara, tahu pramuka, sampai karena SMA aja saya sendiri di SMK Negeri 1 Status itu saya masuk pramuka nggak ada gitu. Padahal dulu waktu di MTS-nya, waktu MTS saya itu aktif di pramuka yang bergabung sama MTS TPI Besilam, itu setiap tahunnya ada 2-3 kali itu pramuka bersama di Sidulangit. Iya. Terus kalau untuk masalah untuk kalian dimanapun sekolahnya, yang jelas diri kita pribadi yang menentukan. Jelas kalau ada sekolah lebih dekat, itu nggak menyusahkan orang tua, satu dari biaya, transportasi tentunya. Kalau sekarang pun kan nggak sulit untuk nambah ilmu wawasan dengan adanya internet dan sebagainya. Kalau masalah tenaga pendidik, yang jelas kami sebagai guru mau yang terbaik dan memberikan terbaik dimanapun. Untuk kalian jangan kecil hati yang merasa sekolahnya di kampung, enggak, itu salah. Kita tunjukkan kalau sekolah di kampung tuh kita lebih bisa, percayalah. Saya aja bukan karena bekerja di situ, tapi memang banyak hal yang bisa saya peroleh dari sekolah Pancadharma, walaupun saya hanya jenjang sampai LS. Saya ingat dulu sampai dibawa ke, kalau dulu sampai Batu 6 lah paling jauh untuk safari Ramadan. Mungkin sekarang kalian ada juga. Iya Bu. Itulah kita bisa tatap muka sama orang lain, menunjukkan keberanian kita. Mungkin itu tetap jangan kecil hati karena sekolahnya di Pancadharma di dalam kampung yang kecil, tetap semangat. Kita bisa, banyak lulusan yang dari Pancadharma itu bisa jadi tentara, polisi, ya kan, ada bidan, udah banyak contohnya. Bukan berarti karena sekolahnya swasta dan di kampung di pedalaman kita nggak bisa kayak yang sekolahnya di luar. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya buat kami. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan Ibu bisa menjadi panutan kami Bu di Pancadharma. Sekian dari kami Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.